Tiga kali. Lalu akhir surah Hasyr 3 ayat. Lalu anzalna hadzal Qur'an ala jabalin itu sampai seterusnya. Barang siapa ujar Nabi membaca itu di waktu pagi, maka Allah menyerahkan kepadanya 70 malaikat, 70.000 malaikat. Nah, apa tugasnya malaikat yang 70.000 ini? Yusalluna alaih, memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang membacanya. Dan andai kata dia pada hari itu mati, maka dia mati sebagai syahid. Apabila dia di petang hari membaca demikian halnya, nah, untuk malamnya pun berlaku seperti yang siang tadi. Nah, makanya ini amalan Nabi kita memberi subuh, imbah asar atau imbah maghrib. Imbah asar termasuk petang, imbah maghrib termasuk juga. Jadi amalan yang dibaca sore jar itu boleh imbah maghrib, boleh imbah asar. Mengisi waktu dengan ibadah. Wa'mur bi awradil ibadati umrakal fani wa sa'atiz zamanil muzmi'i. Dengan berbagai wirid ibadah, makmurkanlah, hidupkanlah umurmu yang fana dan juga waktu yang cepat berlalu. Kaum muslimin dan muslimat untuk menghidupkan waktu-waktu, menghidupkan umur dengan berbagai macam wirid ibadah. Umur yang diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah umur yang dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Itu ngarannya adalah umur yang diberkati. Sedangkan umur yang tidak diberkati itu ialah umur yang tersia-sia, waktu yang terbuang-buang untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi waktu atau umur digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini umur yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahya bin Mu'az, salah seorang aulia Allah, mengatakan, ujar Sidin, sepenglihatanku, sepengetahuanku, manusia itu ada beberapa macam golongan. Rajulun shaghalahu ma'aduhu an ma'asih. Ada golongan manusia yang sibuk, artinya yang menghabiskan waktunya untuk persiapan-persiapan hari akhirat, sehingga dia tidak sempat lagi mengurusi urusan-urusan yang sifatnya adalah duniawi. Nah, jadi artinya orang ini sebagian besar waktunya 24 jam, sebagian besar waktunya digunakannya untuk ibadah, untuk hari kembali. Maka jasidin fahum minal faizin, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Itu orang yang beruntung. Ada lagi kaumun syaghalahum ma'ashuhu an ma'adih. Ada lagi golongan manusia yang disibukkan oleh urusan kehidupannya sehingga melalaikan daripada urusan hari kembalinya. Artinya ada manusia-manusia yang menghabiskan waktunya dalam sehari semalam ini, menghabiskan umurnya untuk urusan-urusan kehidupan duniawi. Ini waktunya, pikirannya, umurnya tercurah untuk itu, sehingga kada sempat lagi inya
mengerjakan ibadah amaliyah untuk persiapan hari kembali. Nah, fahum minal halikin, maka mereka itu adalah orang-orang yang sudah binasa, orang-orang yang sudah celaka. Kenapa? Karena dia akan kembali ke suatu tempat yang tidak dia siapkan sebelumnya. Ada golongan yang ketiga, wa qaumun yastagilu bihima. Ada satu kelompok lagi yang bekerja kedua-duanya. Dia urusan akhirat dilakukannya, urusan amaliyah ibadah diperbuatnya, urusan kehidupan dunia pun dilakukannya. Nah, orang seperti ini fahum minal mukhatarin, mereka ini pun masih tergolong orang-orang yang dalam keadaan bahaya. Masih dalam keadaan bahaya. Jadi apabila kita membagi waktu kita, membagi umur kita, separuh untuk urusan akhirat, separuh untuk urusan dunia, nah ini masih dalam keadaan bahaya. Masih dalam keadaan bahaya. Nang beruntung cuma adalah satu orang nang menghabiskan umurnya itu kebanyakan dalam hal urusan akhirat, sedikit urusan dunia. Perkataan Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Para ahli tafsir mengatakan bahwa setiap manusia yang berhadapan dengan malaikat maut itu pasti manusia ini minta timpu. Pasti manusia ini minta diberi sedikit lagi umur. Sudah datang malaikat maut, sudah kita lihat malaikat maut hendak mencabut roh, maka manusia ini yang pertama-tama disesali adalah banyaknya waktu yang tersia-sia. Itu yang paling disesali. Banyaknya dahulu waktuku yang terbuang-buang. Nah sekarang sedetik pun minta waktu kada diberi waktu lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ujar seseorang yang sudah melihat malaikat maut itu, laula akhartani ila ajalin qarib, adakah tidak engkau berikan aku sedikit masa, fa asaddaqa, maka aku bisa bersedekah, maka aku bisa melakukan satu ibadah, wa akun minas salihin, dan aku termasuk orang-orang saleh. Jadi yang dibutuhkan oleh seseorang ini pada waktu sudah berhadapan dengan malaikat maut itu, yang diperlukannya cuma adalah untuk mengucapkan kalimat menyedekahkan harta. Minta kepada malaikat maut supaya diberi waktu. Untuk apa? Untuk sekadar mengucapkan bahwa hartaku itu seluruhnya aku berikan. Hartaku seluruhnya aku wakafkan. Minta waktu berapa detik? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda sedikit pun umur yang sudah sampai batasnya. Allah akan memberi lagi. Jadi yang paling disesali dalam akhirat kaina adalah waktu yang terbuang sia-sia tanpa digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bait di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala mewasiatkan agar manusia memanfaatkan umur dan waktu yang berlalu dengan cepat, membawanya menuju tanah airnya, yaitu negeri akhirat.
memanfaatkan umur itu dengan melakukan ketaatan, amal saleh. Sebagaimana telah diwahyukan dan diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Dan bertasbihlah pula di malam dan siang hari supaya kamu merasa senang. Maksudnya merasa senang dengan pahala balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang malam dan siang hari merupakan umur. Sebab umur adalah saat dan waktu yang telah berlalu. Itu maknanya umur. Allah Ta'ala mewahyukan, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Dan sebutlah nama Tuhanmu di waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari waktu malam sujudlah kepadanya, dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ujar Nabi kita, walai yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Tidak ada yang menentang akan agama ini, melainkan agama itu pasti mengalahkan dia. Maksudnya, kalau kita hendak mengamalkan semua amalan-amalan yang disuruh oleh agama, pasti kita kewalahan. Pasti kita kewalahan. Kenapa? Karena dari subuh sampai ke subuh berikutnya itu ada amalan-amalan yang mesti dilakukan. Ada wirid-wirid yang dianjurkan untuk membacanya. Nah, jadi kalau kita hendak mengamalkan seluruh anjuran-anjuran agama ini, kita dikalahkan oleh agama. Kita sudah mampu. Mampu paling di waktu muda, karena sudah waktu tua kada mampu lagi. Nah, lalu ujar Nabi kita, wa qaribu wa saddidu fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Kalau kada kawa menjalankan anjuran-anjuran agama itu seluruhnya, maka ambillah nang dekat. Ambillah nang dekat. Artinya kalau kada kawa samuaan, nang parak samuaan barang. Nang kada kawa parak samuaannya barang. Artinya kalau kita kada kawa mengambil keseluruhan agama, ibadah-ibadah yang dianjurkan agama itu, maka kita ambillah yang apa kita mampu untuk melakukannya. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljati wa syai'in minad duljah, dan mintalah pertolongan ujar Nabi di waktu pagi, di waktu petang, dan di waktu sedikit malam hari. Artinya kalau kita kada kau beribadah full 24 jam kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ambil 3 waktu. Waktu yang pertama ghadwah, waktu pagi. Yang kedua rauhah, waktu petang. Yang ketiga wasyai'in minad duljati, dan sedikit daripada malam. Nah, kalau kita kada kawa menghabiskan waktu itu untuk wirid, untuk taat kepada Allah. Makanya banyak hadis-hadis daripada Rasulullah yang menyuruh kita membaca ini di waktu petang, baca ini di waktu pagi, baca ini di waktu malam. Nah, ini apa gunanya? Supaya kita bisa menjalankan apa-apa yang disuruh oleh Rasulullah itu dengan mudah. Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca pagi sore.
Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca pagi aja. Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca petang aja. Nah, ini apa? Untuk memudahkan kepada kita. Padahal amalan jam 8 mestinya ada, jam 9 ada, jam 10 ada, 11 ada, 12 ada, 1 ada, 2, jam 3 ada, sampai 24 jam itu sebenarnya ada wirid-wirid nang dibaca. Cuma kita kadang mampu, kita dikalahkannya. Nah, jadi ambil nang 3 perkara itu jangan sampai dilewatkan. Nang pagi, nang petang, dan sedikit daripada malam hari. Syai'in minad dulja. Ada hadis Rasulullah yang artinya barang siapa, ujar Nabi kita, membaca A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim di awal ratibul atas tuh 3 kali. Lalu akhir surah Hasyr 3 ayat. Lalu anzalna hadzal Qur'an ala jabalin itu sampai seterusnya. Barang siapa, ujar Nabi, membaca itu di waktu pagi, maka Allah menyerahkan kepadanya 70 malaikat, 70.000 malaikat. Nah, apa tugasnya malaikat yang 70.000 ini? Yusalluna alaih, memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang membacanya. Dan andai kata dia pada hari itu mati, maka dia mati sebagai syahid. Apabila dia di petang hari membaca demikian halnya, nah, untuk malamnya pun berlaku seperti yang siang tadi. Nah, makanya ini amalan Nabi kita memberi subuh, imbah asar atau imbah maghrib. Imbah asar termasuk petang, imbah maghrib termasuk juga. Jadi amalan yang dibaca sore jar itu boleh imbah maghrib, boleh imbah asar. Jadi kalau kita membaca misalnya A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, baca law anzalna sampai habis. Waktu kita baca imbah asar atau imbah maghrib, nah, kita diserahi oleh Allah malaikat 70.000 yang memintakan ampun kepada kita. Dan andai kita mati malam ini, kita mati sebagai syahid. Nah, jadi amalan-amalan yang seperti ini jangan dilewatkan lagi. Kenapa? Karena sudah kita kada kawan nang pul 24 jam nang di sini barang kawan. Nah, itu nang besukan lawan kamarian. Ada lagi amalan Rasulullah yang menyuruh kita membaca kamarian. Man qala hina yumsi, siapa yang berkata di waktu petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan kepadanya. Karena haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu. Pasti Allah akan meridai orang tersebut. Kalau kita kamarian baca baik imbah asar atau imbah maghrib, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, Allah meridai akan dia. Nah, ini nang di kamarian. Nang bisukan, hadis Rasulullah mengatakan man shalla salatal fajri wa jalasa fi makanihi hatta tatlu asy-syamsu a'tahu Allah taala asyra khisal. Barang siapa sembahyang subuh kemudian dia terus berzikir di tempatnya, nah, orang seperti ini bahum minal mukhatarin, mereka ini pun masih tergolong orang-orang yang dalam keadaan bahaya. Ghazali membagi dalam kitabnya, anaknya membaca Quran ada, membaca salawat ada, zikir ada, istighfar ada, sampai jam 6. Baik sembahyangnya berjamaah di masjid atau sembahyang sorangan di rumah, sembahyang subuh, tapi jangan beralih tempat duduk dari situ sampai terbit matahari. Allah akan memberikan dia 10 perkara. Pertama, taubah qablal maut. Diberi Allah tobat sebelum mati.
Wasaniha yang kedua, ujar Nabi kita, barakatum bi rizki, barakah pada rezekinya. Rezeki yang berberkah ini rezeki yang menolong kita untuk ibadah. Rezeki yang berberkah itu rezeki yang membawa kita kepada taat lawan Allah. Kalau rezeki yang membawa kita kepada maksiat, itu rezeki yang tidak diberkati oleh Allah. Yang kedua, barakatun fi rizki, barakah rezekinya. Wasalisuha yang ketiganya, salamatun fi badani, selamat pada badannya. Artinya kita kada akan karena penyakit-penyakit yang bisa mengurangi badan kita. Macam orang karena kusta itu kan mengurangi badan, ditatak, selamat daripada badannya. Warabi'uha yang keempat, ujar Nabi, mahabbatun fi qulubil khalqi, kecintaan di hati makhluk kepadanya. Yang keempat, mahabbatun fi qulubil khalqi. Wa khamisuha yang kelima, yurfa'u anhu dhikul aish, diangkat daripadanya kesulitan hidup, kepicikan hidup. Wa sadisuha yang keenam, yakhruju minad dunya bi kalimatil ikhlas, dia keluar daripada dunia artinya mati mengucapkan kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Wasabi'uha yang ketujuh, yuwassa'u qabruhu, diluaskan kuburnya. Wasaminuha yang kedelapan, yu'ta kitabahu biyaminih, diberikan kitab catatan amal dengan tangan kanannya. Watasi'uha yang kesembilan, yamurru ala sirat kal barqil lami', dia lewat di siratal mustaqim seperti kilat yang memancar. Wa ashiruha yang ke-10, yadkhulul jannata bighairi hisab, dia masuk surga dengan tiada hisab. Nah, ini orang nang sembahyang subuh, duduk ada alih-alih bacaan, berzikir, berselawat, membaca Quran, membaca tasbih, membaca istighfar sampai terbit matahari. Nah, 10 perkara itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini amalan yang dianjurkan Nabi kepada kita waktu beisukan. Ada hadis lain lagi, sembahyangnya berjamaah. Sembahyangnya berjamaah dan duduk kada berpindah pada situ, bacaan berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sembahyang isyraq 2 rakaat, hanya buliknya ke rumahnya. Nah, itu dapat 10 perkara ini juga, ditambah lagi pahala haji yang mabrur, sempurna, ujar Nabi kita. Nah, jadi kalau kita kawa menghidupkan waktu kita, umpamanya bisukan kayak ini tadi, kamarian itu kita imbah maghrib, waktu kita berisi sampai ke isya. Nah, kayaknya ada di tengah malam sedikit. Nah, itu sudah kita termasuk orang yang memakmurkan waktunya. Memakmurkan waktunya. Jadi subuh sampai terbit matahari, imbah maghrib sampai isya ba'amaliyah, kayaknya di tengah malam ada sedikit waktu disediakan. Sudah termasuk ujar Nabi tadi, wasta'inu bil ghadwati war rauha wa syai'in minad duljati. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam,
sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini wa aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail adalah sembahyang 5 waktu maksudnya. Sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita sembahyang yang 5 waktu itu adalah menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk yang kita lakukan di sela-selanya, di tengah-tengahnya. Kita sembahyang subuh. Imbas sembahyang subuh ada kita melakukan dosa-dosa, karena sembahyang zuhur menghapuskan dosa tadi. Imbas sembahyang zuhur melakukan pulang ada dosa-dosa, begitu sembahyang asar menghapuskan dosa-dosa tadi. Imbas asar berbuat dosa pulang, sembahyang maghrib menghapuskan dosa-dosa nang imbas asar itu sampai seterusnya. Yuzhibna sayyi'at. Asalkan ujar Nabi kita dijauhi dosa-dosa yang besar. Majtuni batil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa kecil aja dapatnya sampai yang 5 waktu ini terhapus dengan sendirinya. Menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah kalian wahai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud berdiri sedang ia takut akan siksa akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini ayat adalah menganjurkan kepada kita untuk sembahyang di malam hari. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dan mereka yang melewatkan waktu malamnya dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Rasulullah mengatakan, ujar Nabi kita, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Orang yang bangun malam, lalu dalam bangun malam itu dia sembahyang, dia membaca 10 ayat daripada Al-Quran, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lupa, dia tidak ditulis orang yang lalai. Artinya kita bangun malam hari, baik pukul 4 bangunnya, sembahyang kita 2 rakaat, membaca 10 ayat, Fatihah 7 sudah, 2 rakaat 14, asal di malam hari. Lam yuktab minal ghafilin, tidak ditulis dia orang-orang yang lalai, yang lupa kepada Allah. Wa man qama bi mi'ati ayah kutiba minal qanitin. Kalau dia bangun malam lalu dia membaca sempat 100 ayat daripada Al-Quran, maka dia ditulis sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Dia dicatat sebagai orang-orang yang taat kepada Allah. Wa man qama bi alfi ayah kutiba minal muqantarin. Siapa-siapa yang bangun malam dan kau membaca Al-Quran sampai 1000 ayat, maka dia itulah orang yang disebut banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi untuk terhindar supaya jangan kita dicap oleh Allah orang yang lalai, yang lupa kepadanya, artinya minimal 10 ayat di tengah malam itu yang dibaca. Lam yuktab minal ghafilin, dia kagak ditulis sebagai orang yang lalai. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, dan janganlah kamu usir orang-orang yang menyeru Tuhannya
di waktu pagi dan petang hari. Orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang berwirid pagi dan petang itu dimuliakan oleh Allah. Dan Rasulullah pun dilarang oleh Allah untuk menjauhkan mereka itu. Dalam tafsir-tafsir disebutkan seperti Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, ini ayat di Mekah. Di Mekah itu orang-orang yang masuk Islam adalah orang-orang yang du'afa. Yang masuk Islam di Mekah itu orang-orang yang lemah, yang fakir, yang miskin, budak, hamba. Nah, mereka ini selalu berada di sekitar Rasulullah. Di sekitar Rasulullah. Sedangkan nang kafir-kafir itu orang nang kaya-kaya, orang nang berpangkat-pangkat itu kafir. Mereka kada hakun baparak Nabi, nang kaya-kaya, nang kafir-kafir nih. Kenapa? Karena di sekeliling Nabi itu orang-orang nang fakir miskin. Lalu mereka mengusul kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kami hakun bakawan lawan ikam, kami hakun dekat lawan ikam, asalkan dulu ikam jauhkan orang-orang fakir itu dari sisi engkau. Allah menurunkan ayat, jangan hai Muhammad, jangan turuti kemauan mereka itu. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Jangan kau usir mereka-mereka yang beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Artinya orang yang beribadah di waktu pagi dan petang sudah dapat kehormatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tambahan daripada pagi dan petang itu. Mengisi waktu dengan mengamalkan berbagai wirid merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wirid, menurut sebagian ulama, wirid itu artinya amal ibadah, sesuatu yang kita lazimkan hari-hari. Itu artinya wirid kita. Misal kita sudah membaca sembahyang subuh, kita membaca Quran, berzikir, bersalawat, beristighfar sampai pukul 6, kita gawin itu artinya wirid kita. Itu sudah ngarannya wirid. Mbah maghrib membaca 7 surah dan lain-lain sampai isya, itu sudah kebiasaan kita, ngarannya adalah wirid. Nah, sesuatu yang sudah dijadikan wirid itu disunatkan kita mengqadanya kalau kita ketinggalan. Karena sesuatu kesibukan, sesuatu keuzuran, ketinggalan, kita dianjurkan untuk membayarnya, mengqadanya di waktu yang lain. Mengisi waktu dengan mengamalkan berbagai wirid merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Imamul Ghazali rahimahullah telah menjelaskan masalah ini secara terperinci dalam berbagai kitabnya, terutama dalam Ihya bab Tartibul Aurat. Dalam kitab Tartibul Aurat itu dijelaskan wirid-wirid orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah. Mulai pagi sampai ke pagi berikutnya. Ada wirid-wiridnya, ada bacaan-bacaannya, ada amaliyah-amaliyah yang dilakukan. Di antaranya beliau berkata, barang siapa ingin timbangan kebaikan lebih berat, hendaknya dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beribadah. Barang siapa ingin masuk surga tanpa hisab perhitungan, maka hendaknya dia menghabiskan waktunya untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah. Jadi dalam sehari semalaman ini sebenarnya yang kita lakukan itu adalah taat atau ibadah yang kita lakukan, atau sesuatu yang menunjang kepada ibadah. Kita beribadah. Tuntung beribadah, hendak makan. Makan ini pun bisa dikatakan bernilai ibadah kalau tujuan kita untuk menunjang ibadah. Tuntung makan, umpamanya kita mencari rezeki yang halal untuk membiayai diri, membiayai keluarga.
Nah, itu pun bisa dikatakan perbuatan yang bernilai ibadah. Habis beribadah, makan niat supaya kau beribadah, mencari rezeki yang halal dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah, dengan aturan-aturan yang diatur oleh agama, dengan niat untuk membiayai hidup anak, keluarga seorang, itu bisa dikatakan bernilai ibadah. Kemudian lagi habis itu guring, di siang hari guring. Alasan guring apa? Supaya kita malam hari kau bangun di tengah malam. Nah, guring siang hari ini pun bernilai ibadah. Hendaknya dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beribadah. Barang siapa ingin masuk surga tanpa hisab perhitungan, maka hendaknya dia menghabiskan waktunya untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, macam bini-bini sembahyang subuh. Nah, orang seperti ini fahum minal mukhatarin, mereka ini pun masih tergolong orang-orang yang dalam keadaan bahaya. Bila bini-bini ini dapat melaksanakan macam itu, dapat 10 perkara daripada Allah tadi sudah. Tobat sebelum matinya, berkah rezekinya, semuaan dari 10 macam. Nah, tuntungan itu karena bini-bini apa digawe? Menyempurnakan ini, menyempurnakan itu. Kalau niatnya ini adalah kebaikan, bernilai ibadah. Kena memasakkan nasi, menyangkakan iwak, sagan laki, sagan anak-anak sekolah. Asalkan niatnya baik untuk itu, nilainya adalah ibadah. Bertatapas, napasakan baju ini, baju itu, untuk anak, untuk semuaan. Niatnya baik, bernilai ibadah. Kena kauyuhan, taguringan, niatnya baik, nilainya adalah ibadah. Jadi kawah aja seharian itu kita menggawe ibadah dan sesuatu nang mubah tapi nilainya adalah ibadah. Orang yang amalnya bercampur sebagian baik dan sebagian buruk, nah maka keadaannya sangat mengkhawatirkan. Masalahnya mengkhawatirkannya itu apa? Kalau kita beramal, beribadah, umpamanya dibagi dua. Ibadah ada dan kada ibadah ada. Ini mengkhawatirkan. Sebabnya amal ibadah yang kita lakukan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita melakukan dosa, kita kada tobat, nyata dicatat sebagai dosa. Kita melakukan maksiat, ditulis dosa. Kalau kita tobat, amun diterima Allah tobatnya, ya dihapus, berusia kada diterima. Makanya itu dalam bahaya, mengkhawatirkan. Akan tetapi dia tidak boleh berputus asa. Orang yang selama ini hidupnya banyak maksiat, banyak menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang kada bermanfaat, itu kada boleh berputus asa. Semoga dengan kemurahannya Allah mengampuninya. Ibadah merupakan makna bagi semua amal saleh dan berhubungan dengan segala hal yang terdapat dalam inti dan cabang agama. Pada hakikatnya ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan segenap hati, harta dan dirinya, serta segala kegiatan lainnya. Allah Ta'ala mewahyukan, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Artinya apa? Beribadahlah kepada Tuhan kalian. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Para ulama mengatakan asal ibadah, pokok daripada segala timbulnya ibadah itu adalah 3 perkara. Pertama, khauf, takut kepada Allah. Ini pokok. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, buahnya apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Kalau kita bujuran takut lawan Allah, sebenar-benar takut kepada Allah, jelas sudah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Jadi pokoknya ibadah atau taat itu yang pertama adalah takut kepada Allah. Yang kedua, ar-raja,
mengharapkan rahmat Allah. Kalau kita bujur-bujur mengharapkan rahmat Allah, timbul apa? Ragbatun fit ta'ah, gemar pada taat. Coba nang tadi hadis Nabi tadi, kalau kita sembahyang subuh kemudian duduk di sajadah itu bebacaan sampai terbit matahari, Allah akan memberikan 10 perkara. Nah, ke-10 itu adalah rahmat daripada Allah. Kalau kita kepingin lawan 10 perkara itu, otomatis gemar dalam taat. Kalau kita kepingin, kalau kita mengharapkan dapat 10 perkara tadi, pasti kita gemar menggawin itu, melaksanakannya. Yang subuh, bacaan sampai timbul matahari. Amun kita kadada kegemaran kepada rahmat Allah, kita kadada kepingin kepada janji-janji baik Allah, kayak apa aja kadada kegiatannya, kadada kerajinannya, kegemarannya untuk taat kepada Allah. Orang mengamalkan ini, nah jangan masuk surga matinya. Munnya kata kepingin surga, kadanya menggawi. Orang yang mengamalkan ini 3 kali bisukan, 3 kali kamarian masuk surga. Inya kada kepingin surga, ada digawinya. Tapi kalau inya kepingin lawan surga, surga itu adalah rahmatnya Allah, tagawi itu. Tagawi. Nah, jadi pokok taat ibadah itu yang kedua adalah mengharapkan rahmat Allah. Yang ketiga, pokoknya ibadah itu adalah al-hubbu, kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah. Orang yang sudah cinta kepada Allah ini akan menimbulkan kepingin, kerinduan untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ujar ba'du salaf tadi mengatakan, asal taat tadi ada 3, asal pokok maksiat pun ada 3. Ini ibunya, induknya maksiat berasal dari 3 ini. Yang pertama adalah kibir, sombong. Orang yang sombong ini banyak menimbulkan maksiat-maksiat lainnya. Yang kedua, al-hiris, tamak. Sifat tamak ini banyak menimbulkan maksiat. Mau mencungkan, tamak. Mau mengurangi takaran timbangan ukuran, tamak asalnya. Mau mengangkat pun orang, tamak asalnya. Nah, dari tamak ini saling banyakkan dosa-dosa di bawahnya. Yang ketiga, al-hasad, iri dengki. Orang yang iri dengki mau membunuh. Menggibah itu sudahnya membunuh, mau macam Kabil lawan Habil. Nah, jadi 3 perkara itu pokok maksiat. Kalau kita kawa, kadada sombong, kadada tamak, kadada iri dengki, selamat sudah. Maksiat yang lain 4 kadada juga. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada menyembahku. Al-ayat. Orang yang mencurahkan dirinya untuk beribadah dan melakukan ibadah tersebut dengan senang hati tanpa memaksakan diri disebut sebagai abid. Abdun, hamba. Ini beribadah kepada Allah dengan senang hati, kada dengan terpaksa. Nah, ini disebut ngarannya adalah abdun, hamba. Sedangkan orang yang memaksakan diri dalam beribadah disebut muta'abbid. Orang yang melatih dirinya dengan susah payah agar bisa beribadah, itu ngarannya adalah muta'abbid. Dan seseorang itu kada bisa langsung menjadi abid kalau sebelumnya dulu muta'abbid maka.
Ibadah itu bertentangan dengan hawa nafsu. Bertentangan dengan hawa nafsu. Nah, setiap kita melakukan ibadah, hawa nafsu kada katuju. Maka bila hawa nafsu yang kada katuju, lapah kita jadinya. Lapah kita karena hawa nafsu kada katuju. Nah, supaya hawa nafsu yang katuju kayak apa? Dibiasakan. Jadi setiap kita mesti muta'abbid dahulu ngarannya. Muta'abbid itu orang yang bersusah payah beribadah. Kalau sudah kita terbiasa, hanya jadi abdul dengan senang hati beribadah kepada Allah. Sedangkan orang yang memaksakan diri dalam beribadah disebut muta'abbid. Orang tuh maulah jadi alim, kadang mau kalau kadang muta'alim dahulu, belajar dahulu hanya mau jadi alim. Orang maulah jadi ahli sufi, ahli tasawuf, kada akan bisa kalau kadang mutasawwif dahulu, mengusahakan untuk bertasawuf. Orang kawalah jadi zuhud kada kawa sebelum kada mutazahid dia berusaha untuk zuhud. Jadi ibadah kepada Allah pun pada awal mulanya mesti dipaksakan hawa nafsu ini. Kemudian membaca Al-Quran.